warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast MTS Solihiyah. Dalam 10 menit ke depan, saya Tiara Puspitasari akan menemani pagi Anda. Pagi ini kita akan kedatangan tamu spesial, datang jauh-jauh dari MTS Solihiyah. Mana nih warga MTS Solihiyah? Hai. Langsung saja mari kita sapa. Selamat pagi Bapak Kalim. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kali ini Bapak Nur Kalim MKOM didatangkan untuk menginspirasi kita, menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini. Menjadi inspirasi hidup sukses dengan syariat Islam, mungkin nggak sih? Maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung seseorang yang telah menjadi guru yang sangat berarti di MTS Solihiyah. Menjadi bapak guru yang mengampuh mapel informatika dan membantu para siswa memahami tentang komputer. Wah, keren banget ya. Tanpa basa-basi kita langsung saja menyapa beliau Bapak Nur Kalim MKOM. Halo Bapak Kalim. Hai, ya, halo. Tanpa basa-basi kita langsung saja menanyakan beliau Bapak Nur Kalim MKOM. Jadi Bapak, bagaimana sih awal mulanya menjadi sarjana komputer? Oke, awal mula dari menjadi sarjana komputer. Pertama adalah kita belajar. Ya, tanpa belajar kita tidak akan mendapatkan gelar yang namanya sarjana. Ya, bagi syariat Islam itu belajar adalah wajib, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita sebagai anak madrasah khususnya di MTS Solihiyah, ya, berbasis Islam, itu adalah belajar wajib, ya. Untuk mendapat gelar kita harus belajar secara formal, yaitu dari mungkin PAUD, SD, ya, MI, MTS, SMP, SMA, SMA, ya, sampai ke perguruan tinggi. Itu untuk mendapatkan gelar sarjana harus diawali dengan pendidikan secara formal. Saya kira itu. Terus apalagi suka duka apa saja menjadi sarjana komputer yang selama ini dirasakan? Oh, suka duka selama ini yang Pak Alim rasakan, sangat suka, ya, gembira, dan belajar kita akan mendapatkan teman yang sangat banyak, ya, mendapatkan relasi sangat banyak. Maka apapun kendala ada solusinya. Senang sekali ada temannya banyak. Dukanya, ya, yang namanya manusia pasti ada dukanya, ya, karena ada suka, ya, ada cerianya. Ya, belajar harus sungguh-sungguh, ya, harus belajar dengan serius, harus beli buku mungkin. Kalau sekarang harus punya kuota, mau literasi, baca-baca yang tanpa formal, tanpa guru, ya. Kita banyak membaca dari mungkin gadget yang itu harus memerlukan biaya, ya. Dan bagaimana biayanya? Ya mungkin kalau dari anak-anak mungkin menyisihkan uang saku dari orang tua, ya. Jadi jangan terus melulu uang saku itu buat berfoya-foya dengan sendirinya. Ya, kita harus berpikir, oh, ada uang saku kita sisihkan nanti mungkin buat beli kuota. Kita bisa buat buka-buka, ya, website, buka-buka, ya, searching di gadget-gadget gitu kan. Kalau tanpa kuota kita nggak bisa, ya, nggak bisa belajar lewat itu kan. Jadi perlu kita menyisihkan, dan kalau dalam Islam adalah hemat, ya. Dalam Islam nggak ada nama menabung, ya, itu hemat adanya. Jadi nggak ada anjuran menabung, ya. Jadi kita, kalian semuanya, ya, sebagai pelajar, ya, usahakanlah berhemat, itu menyisihkan uang yang nantinya kita perlukan yang sebenarnya. Saya kira itu. Terus apalagi apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi sarjana komputer, Pak? Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang sarjana? Terutama adalah mental, keseriusan belajar. Tanpa kita serius belajar, ya susah kita untuk meraihnya, ya. Seperti kita mau makan, ya, kita harus persiapkan apa yang mau kita makan, gitu kan. Belajar juga gitu, kita harus mau tadi yang ditanyakan bagaimana untuk meraih sarjana gitu. Nah, itu semangat belajarnya harus tinggi. Terutama adalah baca. Baca itu adalah anjuran dari Islam. Iqra, bacalah, ya. Iqra bismi rabbika, ya. Jadi
bacalah dengan nama Allah, awalilah dengan nama Allah segala sesuatu. Karena itu dalam syariat Islam seperti itu. Ya, kita sambungkan dengan tolabul ilmi faridotun. Lurung ilmu itu hukumnya wajib, belajar itu hukumnya wajib. Jadi kita sebagai orang Islam, orang Muslim itu harus beranggapan belajar itu wajib. Kayak itu kalau kita nggak belajar haram, dosa gitu kan. Jadi belajar itu nggak harus formal. Dimanapun kita berada, kita berbincang-bincang dengan temannya, kita dimanapun kita pakai gadget, membaca, itu juga termasuk dari bagian belajar. Ya, jadi nggak harus belajar itu di sekolahan ketemu bapak ibu guru, enggak. Kita baca Al-Quran dengan terjemahnya, kita baca komik, ya, kita baca majalah, itu juga bagian dari belajar. Maka di Islam dikatakan tolabul ilmi faridotun, luru ilmu hukumnya wajib. Ya, jadi kita sebagai manusia yang masih hidup ya harus belajar. Ya, sedikit cerita, ya, pada saat Pak Alim itu mengajar mahasiswa, ya, itu sempat seorang mahasiswa tanya, Pak, belajar buat apa? Kita sudah tua kok, belajar melulu. Kasih nilai aja, Pak. Pak Alim sempat ngelus dada gitu, ya Allah, ya, kalian sudah pernah enggak mengikuti takziah gitu kan, tak tanyain gitu, pernah Pak takziah sampai ke makam enggak? Iya. Nah, di makam kamu sampai selesai tahlil juga? Iya. Nah di situ kan Bapak Mudin kan, Mbak Yai, ya, itu menyampaikan namanya talqin. Talqin itu apa sih? Nuturi kan? Talqin itu ngajari. Orang yang sudah meninggal saja itu isih butuh diajari. Apalagi kita sebagai manusia yang masih hidup, kok nggak mau belajar? Ya, apa bedanya kita dengan mayat kan tadi kan? Nah, jadi kita harus semangat belajar selagi masih hidup. Ya, dari syariat Islam tadi, tolabul ilmi faridotun, wajib luru ilmu hukumnya wajib. Gitu kan? Apalagi di negara kita itu pendidikan formal banyak. Kalian semuanya ya masih muda ya, semangatlah belajar. Ada semboyan patah, tolabul ilmi walau bisin gitu kan, cara ilmu walau di negeri Cina. Kenapa walau di negeri Cina hadisnya? Karena Cina lah ya tempatnya ilmu, banyak teknologi yang canggih-canggih itu dari sana ya, dari Cina, dari Jepang. Cina sekarang berapa masyarakatnya? Sekian miliar pun, Indonesia baru sekian juta. Nah, maka hadisnya tolabul ilmi walau bisin ya. Ya, kita di negara Indonesia aja masih banyak belum kita ulas semuanya. Ya, jadi nggak ada salahnya kita wajib belajar agar mendapatkan tadi katanya mau sarjana, gitu kan? Apalagi master, apalagi doktor. Belajar formal adalah terakhir doktor, ya, itu. Terakhir jabatan adalah profesor, gitu kan? Jabatan yang terakhir adalah almarhum. ALM. Yang uji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ya, sarjana, magister, doktor, dia menguji masih sama manusia. Kalau sudah gelar ALM, wah, itu kita menghadap dengan malaikat dan sang pencipta. Ya, jadi selagi kita belum mendapatkan gelar ALM, udahlah semangatlah belajar dalam belajar. Itu insya Allah sukses. Nah, dan diiringi dengan syukur. Ya, orang yang sukses itu adalah orang yang mudah bersyukur. Kalau kalian belum bersyukur, masih mengeluh, masih gelisah, belum sukses. Kalau masih mengeluh, ya, maka bersyukurlah, mudahlah bersyukur. Ya, bisa makan, bisa jalan, bisa bicara, bisa menatap, melihat, disyukuri. Ya, itu sukses namanya, sukses kehidupan. Alhamdulillah saya bisa ketemu teman, alhamdulillah kita bisa sekolah, alhamdulillah kita bisa ketemu bapak ibu guru. Itu bagian dari orang sukses. Sukses nggak harus kaya, ya. Sukses nggak harus punya uang banyak, ya. Banyak orang punya uang banyak, stres, ya. Ya, jadilah sukses adalah orang yang suka bersyukur, itu sukses. Nah, karena itu, ya.
pertanyaan terakhir nih Pak. Lalu Ya. harapan apa Bapak Kalim ini untuk podcast MTS Soleh Lovers? Harapan dari podcast ini ya, semoga semakin jaya, ya, bermanfaat untuk semuanya, ya, untuk masyarakat, untuk anak pelajar di Soliyah khususnya, ya, dan umumnya masyarakat yang melihat bisa bermanfaat dan bisa mensupport, ya, bisa mensupport di masyarakat luar sana, gemar mau ingin belajar dengan giat. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Kalim. Nah, itulah obrolan kita dengan Bapak Nur Kalim MKOM tentang menjadi inspirasi hidup sukses dengan syariat Islam. Wah, seru juga ya kawan-kawan. Dari obrolan kali ini semoga membawa manfaat dan menjadi inspirasi kawan semuanya. Oh ya, jangan lupa selalu update di MTS Solihiyah Podcast. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Tiara Puspita Sari selaku host dan Bapak Nur Kalim MKOM selaku coach. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.